Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang budget persediaan. Sebelum menjelaskan lebih jauh, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Unasya Uswatul Husna, NIM 180603101, dan teman saya Miftahul Jannah, NIM 180603034. Jadi, anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci berapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Pada perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, persediaan material, kemudian persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Fungsi budget persediaan. Yang pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Yang kedua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Dan yang terakhir, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Kemudian, metode penilaian dalam budget persediaan. Ada 3 metodenya. Yang pertama, FIFO atau first in first out. Dalam metode ini diasumsikan bahwa material yang pertama dibeli langsung diproses. Bila dari pembelian pertama telah diproses semua, maka akan mengambil dari pembelian kedua dan seterusnya. Yang kedua, LIFO atau last in first out. Dalam metode ini diasumsikan bahwa material yang terakhir dibeli langsung diproses. Bila dari pembelian terakhir telah diproses semua, maka akan mengambil dari pembelian sebelumnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, average. Dalam metode ini, persediaan material pada akhir periode akan dinilai dengan harga rata-rata dari pembelian material tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai persediaan barang jadi. Yang pertama, unit persediaan. Besarnya persediaan bisa ditentukan berdasarkan rata-rata penjualan per bulan atau pendekatan yang lain. Kemudian, metode penentuan harga pokok. Ada 2 pendekatan dalam penentuan harga pokok, yaitu yang pertama, metode full costing. Metode full costing ini adalah metode penentuan harga pokok produk yang memasukkan semua biaya produksi sebagai komponen harga pokok produk, yaitu material, TKL, BOP, variabel, dan BOP tetap. Kemudian yang kedua, metode variable costing. Metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel sebagai komponen harga pokok produk, yaitu material, TKL, dan BOP variabel. Selanjutnya, kegunaan budget persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Selain itu, dengan persediaan juga mempunyai keuntungan dan kerugian itu sendiri pada perusahaan. Keuntungannya meningkatkan persediaan yang dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Sedangkan kerugiannya adalah adanya biaya penyimpanan, biaya pemindahan, dan modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Selanjutnya, data dan informasi untuk menyusun budget persediaan. Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasi nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, data yang diperlukan, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus menyusun anggaran. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah yang pertama, persediaan barang jadi dipengaruhi beberapa faktor pertimbangan, seperti misalnya
A. Fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran penjualan. Untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan meningkat, diperlukan persediaan barang yang jadi dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan barang jadi yang jumlah sedikit. Selanjutnya yang B, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka akan mendukung pengaturan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditentukan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, C. Model kerja yang tersedia. Model kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana model kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan barang dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, D. Biaya simpan barang jadi atau biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena penyimpanan barang jadi, seperti sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Bila mana biaya simpan murah, maka akan mendukung penetapan kebijakan persediaan barang jadi yang jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana biaya simpan mahal, maka persediaan barang yang ditentukan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, E. Resiko simpan barang jadi, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena penyimpanan barang jadi, seperti kualitas turun, volume susut, barang menjadi ketinggalan zaman, dan sebagainya. Bila mana resiko pengelolaan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana resiko simpan tinggi, maka persediaan barang yang ditentukan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, G. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Bila mana untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi membutuhkan waktu yang lama, maka siapkan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi hanya membutuhkan waktu yang singkat, maka persediaan barang dalam jumlah sedikit. Yang kedua, persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti A. Fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksi. Untuk menghadapi jumlah produksi yang akan meningkat, diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah produksi yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, C. Modal kerja yang tersedia. Bila mana modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, D. Biaya simpan bahan mentah, yaitu biaya-biaya karena penyimpanan bahan mentah, seperti sewa gudang, biaya perawatan, barang yang disimpan, dan sebagainya. Bila mana biaya penyimpanan murah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana biaya simpan mahal, maka persediaan
bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, risiko simpan bahan mentah, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan bahan mentah seperti rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman, dan sebagainya. Bila mana risiko simpan rendah, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana risiko simpan tinggi, maka persediaan bahan mentah ditetapkan dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, F. Tingkat perputaran bahan mentah di waktu yang lalu. Bila mana di waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan bahan mentah rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tingkat perputaran bahan mentah tinggi, maka akan mendorong penetapan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, G. Lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan dengan bahan mentah yang telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Bila mana tenggang waktunya lama, maka ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bila mana tenggang waktunya singkat, maka akan ditetapkan persediaan bahan mentah dalam jumlah sedikit. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.